Kita hari ini melanjutkan pembahasan dari seri wanita di dalam Alkitab, yaitu Sarah ya, Sarah. Waktu kita membahas cerita tentang Sarah, kita nggak bisa melepaskannya daripada sosok Abraham. Maksudnya ini menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi kita membaca dua bagian saja gitu. Sebetulnya ada bagian-bagiannya lain kita juga bisa baca, tapi kita konsentrasi ke Kejadian 18 dan Kejadian 21 ya. Kejadian 18 itu di situ LAI memberikan judul Allah mengulang menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Jadi ini adalah peneguhan janji. Kita membaca dari ayat yang kita membaca beberapa ayat ya. Kita membaca satu dulu ya, satu. Nanti terus kemudian mungkin kita lompat ya, nggak harus baca semua. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Dan seterusnya, lalu kita lompat ke ayat yang ke-9. Lalu kata mereka, ya, 3 orang itu kepada Abraham, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ya, demikian dari Kejadian 18. So kita membuka dari Kejadian pasal 21 ya. Kita membaca Kejadian pasal ke-21. Nah, kita membaca mulai dari ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuannya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuannya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, khususnya boleh belajar dari bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan dari kehidupan Abraham dan Sarah. Kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan ini, berkati hamba-Mu di dalam segala kekurangan, kelemahan, berkati juga setiap orang yang mendengarkan dan iman kami boleh diteguhkan, kami boleh melihat berapa besar pekerjaan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sekalipun kami seringkali di dalam kehidupan kami, di dalam iman kami begitu lemah dan sulit untuk mempercayainya. Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin pihak wanita pada siang hari ini, Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sudah kita sekali lagi ya, kalau mau merenungkan cerita tentang Sarah, sebetulnya ada bagian-bagian yang lain kita bisa apa itu selidiki, kita bisa menyoroti perspektifnya gitu. Tapi saya percaya ini adalah dua bagian yang kita baca ini adalah bagian yang paling penting ya waktu kita bicara tentang kehidupan Sarah ya. Sarah yang mandul itu ya, Sarah yang barren. Nah, so kalau kita melihat ini ya, apa itu di dalam cerita panggilan daripada Abraham, seperti kita sudah pernah bahas ya di dalam introduksi kitab Kejadian di situ. Dan di situ saudara melihat di sini ya, barrenness atau kemandulan itu seperti satu motif itu yang sengaja dipakai di dalam hal ini untuk menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan bergantung kepada potensi yang ada pada Abraham dan Sarah gitu ya, tapi semata-mata karena janji Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Nah, ini tema yang sangat penting saya di dalam Genesis gitu. Terjadinya Israel itu berbeda dengan terjadinya Babilonia gitu ya. Terjadinya Babilonia itu seperti cerita narasi Menara Babel ya. Dibangun dari bawah ke atas. Tetapi terjadinya bangsa Israel melalui panggilan Abraham itu semata-mata karena janji Allah yang diberikan dari atas ke bawah ya. Bukan karena potensi manusia itu dari bawah ke atas, melainkan dari atas ke bawah. Di dalam hal ini, kita bahkan juga bisa mengatakan di dalam pengertian yang agak luas gitu ya, terjadinya Israel itu juga kita bisa katakan itu creatio ex nihilo. Ex nihilo di dalam pengertian apa, bukan di dalam pengertian bahwa Abraham itu tadinya nihil gitu ya, tapi di dalam pengertian Tuhan itu menciptakan dari ketiadaan. Ketiadaan di dalam pengertian apa, karena Abraham itu bukan siapa-siapa gitu. Ketiadaan di dalam pengertian apa ya? Karena Sarah itu bahkan nggak mempunyai potensi untuk bisa mengandung, itu ketiadaan. Bagaimana dari keadaan seperti ini bisa lahir seorang anak? Nah, saya seperti saudara mungkin sudah sedikit berpikir gitu. Dan cerita ini mirip sekali ya dengan cerita kelahiran Yesus Kristus sebetulnya gitu. Memang di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru nggak dikatakan bahwa Maria itu mandul, tapi Maria kan belum bersuami ya. Di dalam hal ini saudara melihat gambaran impossibility yang sama sebetulnya gitu. Tapi nanti kita akan singgung bagian ini lebih lebih jauh, lebih dalam gitu. Saudara mendapati di dalam ini ya, cerita tadi yang kita baca di dalam Kejadian 18, di situ kan ya ada tiga malaikat gitu ya. Waktu kita membaca, lalu kemudian ini di dalam ayat yang terakhir, penulis daripada Genesis ini menggunakan kata Tuhan, lalu berfirman Tuhan ya kepada Abraham. Jadi ini bukan sembarang orang gitu ya, ini bukan sembarang malaikat, tapi sang pemberi janji itu. Nah, saudara melihat di dalam bagian ini ya, Sarah ya taat kepada Abraham waktu Abraham minta kepada dia untuk menjamu mereka di ayat ke-6 itu ya. Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar ya. Jadi sama seperti Abraham, ini Sarah itu adalah seorang yang hospitable ya. Sarah, Abraham ini adalah orang yang hospitable. Mereka menjamu ya ketiga orang ini. Tetapi sebetulnya seperti kita tahu ya, ini mirip seperti dengan cerita Sakeus, bukan mereka yang menjamu Tuhan ya, mereka yang berkontribusi untuk Tuhan gitu. Tapi sebetulnya Tuhan yang sedang melakukan pekerjaannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Sekali lagi ya, kalau kita baca di sini kan sepertinya kan seolah-olah kalau kita baca sepintas selalu seperti kayak Abraham dan Sarah yang melayani mereka gitu. Tapi saya pikir penulis Genesis sangat jelas ya waktu di dalam bagian awal itu sudah dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Saudara perhatikan deh, ini permintaan yang rendah hati ini ya daripada Abraham. Jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Abraham melihat menjamu ketiga orang ini ya sebagai satu privilege gitu, bukan sesuatu yang dia kontributif, bukan sesuatu yang dia itu mau tanam jasa gitu misalnya, bukan. Tapi dia tahu ya bahwa ini adalah hak istimewa, adalah kasih ya, kalau dia mendapatkan kasih kalau dia bisa menjamu ketiga orang ini. Di dalam spirit ini kita melihat betul-betul di dalam ceritanya itu memang bukan Abraham dan Sarah ya,
yang menolong ketiga orang ini, tapi sebaliknya Tuhan yang akan memberikan atau meneguhkan janjinya di dalam hal ini ya kepada Abraham dan kepada Sarah. Sekali lagi ya saya, Sarah tunduk kepada Abraham. Sarah di sini nggak ada perdebatan waktu Abraham mau menjamu mereka dan dia melakukan itu. Tapi waktu kita membaca ayat 10 ya, firman-Nya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki ya. Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya, tapi terus kemudian Sarah tertawa dalam hatinya. Tertawa dalam hatinya. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Pertanyaan ini satu pertanyaan yang paradigmatis ya, saya. Paradigmatis itu. Mungkin ya menjadi narasi kita juga tanpa sadar gitu. Gini saya, seolah-olah ya kita mau memastikan bahwa kalau Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita itu dia harus mengikuti daripada aturan yang terjadi di dalam dunia ini gitu. Ya aturan yang ada di dalam dunia ini, naturally speaking ya, nggak ada orang melahirkan itu di dalam usia tua itu nggak ada. Jadi Tuhan di sini seperti kayak harus dibatasi gitu ya, ditertawakan bahkan dengan cara pekerjaan manusia ya yang cuma bisa dimengerti di dalam dunia natural ini. Maka Sarah tertawa ya, ini adalah nggak salah saya kalau kita menafsir bagian ini ada ketertawaan menertawakan orang ini adalah satu ketertawaan orang yang nggak percaya sebetulnya. Ini disbelief gitu ya, distrust, tertawa gitu ya. Nah kita nggak perlu masuk terlalu dalam karena Alkitab nggak mencatat ya apakah ini tertawa sampai di dalam sinis tertawanya atau apa ya sampai sarkastik atau mungkin tertawa di dalam pengertian menghibur diri sendiri karena sudah terlalu sakit nggak dikasih anak gitu. Ada orang tertawa karena ini ya saya karena saking sakitnya akhirnya dia tertawa untuk menutupi sakit hatinya. Saya pikir kita nggak perlu masuk ke dalam spekulasi psikologi seperti itu ya karena Alkitab nggak bicara tentang itu. Cukup hanya dengan mengatakan bahwa Sarah di sini tertawa ya, ini sebagai ekspresi daripada ketidakpercayaannya. Dia tertawa ya, dia menertawakan. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Tapi kemudian Tuhan berfirman ya kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Mengapa? Ini pertanyaan balasan ya, yang juga diberikan kepada kita. Seolah-olah Tuhan tuh mau menanyakan juga kepada saudara dan saya gitu ya. Mengapa kita menertawakan janji Tuhan dan membatasi Tuhan itu dengan cara pikiran manusia? Kalau sudah tua, ya berarti nggak bisa lagi melahirkan anak gitu ya. Kalau menurut cara atau paradigma dunia ini, kalau menurut cara kerja di dalam dunia ini nggak mungkin, ya itu berarti nggak mungkin dan kita tertawa di dalam hal ini ya. Tapi terus kemudian Tuhan challenge, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nggak ada yang mustahil ya, ini pertanyaan retorik kan sebetulnya. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita, sama seperti di dalam kehidupan Sarah, ya sulit untuk mempercayai ya bahwa Tuhan bisa melakukan yang mustahil itu. Menyanyikan lagu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu satu hal ya. Tapi mempercayai di dalam kehidupan kita itu adalah hal yang lain lagi gitu. Jadi waktu saudara melihat di dalam bagian ini ya, memang Sarah takut ya di situ ya. Dia menyangkal kok dia tertawa dan dia akhiri ceritanya dengan teguran daripada Tuhan, tidak memang engkau tertawa. Tapi sampai di sini nih ngambang sekali ya saya di dalam arti ya. Apakah Sarah terus kemudian menjadi percaya? Apakah dengan teguran ini terus kemudian ya apakah Sarah terus kemudian jadi menyesal, bertobat, lalu terus beriman gitu misalnya, nggak ada catatan itu sama sekali ya. Yang kita bisa baca adalah ya oke lah Sarah berhenti tertawa gitu mungkin ya dalam hal ini. Tuhan menegur dia ya setelah Sarah menyangkal aku tidak tertawa, lalu kemudian Tuhan berfirman tidak, memang engkau tertawa. Ya sudah nggak ada bantahan lagi gitu ya. Jadi tapi apa sih? Apakah ini berarti terus kemudian imannya dikoreksi ya? Dia sudah memberi dirinya itu dikoreksi, kepercayaannya apakah setelah itu menjadi sangat teguh itu ya? Nggak ada catatan itu sama sekali so ya. Jadi cerita ini ngambang berhenti di sini ya. Kita boleh tafsir ya.
ya sudahlah, ini yang bicara orang ini seperti ini ya sudah kita ya sudah, tapi kenyataannya dunia nggak ada cerita kayak begini, dan narasi orang lahir waktu sudah tua sekali itu nggak pernah ada gitu. Jadi ini cerita berhenti di sini. Gitu. Lalu kemudian baru kita masuk di dalam ayat yang dicatat di dalam pasal yang ke-21 itu ya. Maka kita di sini sekarang mencoba untuk merenungkan ini ya, Pak, narasi kelahiran daripada Ishak ya. Begini saya, seperti dikatakan oleh Walter Brueggemann ya di dalam tafsiran Genesis, dia mengatakan kalimat yang penting ya bagi saya secara ini ya, secara prinsip gitu ya. Dia mengatakan kalimat seperti ini, saya coba terjemahin bebas gitu ya. It insists that one cannot separate the eternal purpose of God and the concrete biological reality. Dua hal ini saya. Eternal purpose of God, ya, ini rencana kekal ilahi, rencana kekal Allah di satu sisi, ya, di sisi yang lain itu adalah keadaan yang konkret, realitas yang konkret, realita biologis di dalam dunia yang kelihatan, bahkan kita boleh mengatakan yang natural ini gitu. Kita nggak bisa memisahkan keduanya, saya. Sekali lagi ya, rencana kekal Allah ya dengan konkret reality, bahkan di dalam keadaan lahiriah ya. Di dalam hal ini ya, kemandulannya Sarah itu. Sekali lagi ya, Tuhan tuh memberikan janji, ini bukan kepada orang yang rahimnya subur loh, tidak gitu. Tuhan ini memberikan janjinya kepada couple yang istrinya itu sebetulnya mandul. Barren ya di dalam hal ini ya. Gak ada kemungkinan sebetulnya. Gitu. Seperti di dalam cerita penciptaan ya, sebetulnya gak ada kemungkinan juga. Bagaimana dari nothingness bisa ada sesuatu? Kan gak ada kemungkinan ya sebetulnya. Secara ini ya, naturalisme gitu. Tapi di sini justru keindahan daripada waktu kita merenungkan tentang janji Allah ya. Janji Allah dan ketidakmungkinan ya. The more dari waktu kita merenungkan hal ini ya, sehingga waktu janji Allah itu digenapi, itu semua kemuliaan itu boleh kembali kepada Tuhan. Maksudnya begini saya, seringkali di dalam kehidupan kita ya, seringkali dalam kehidupan kita itu kita maunya Tuhan itu berjanji, tapi kita sendiri juga ada kontribusinya gitu. Tuhan mau menjalankan rencananya, tapi saya juga turut berbagian di dalamnya. Jadi waktu berhasil ya, waktu jadi gitu ya, kita bisa bilang dengan rada setengah hati, yaitu adalah anugerah Tuhan. Nah, masa kita nggak mengakui Tuhan? Ya pasti anugerah Tuhan. Tapi jangan lupa, saya juga. Itu juga kontribusi saya. Saya juga berbagian di dalamnya, dan jasa saya itu juga penting. Jadi ada campuran saya di sini. Campuran satu sisi seperti acknowledgement of God's works ya. Pengakuan daripada pekerjaan Tuhan, pekerjaan ilahi. Sisi yang lain adalah kita mau diakui gitu ya, diakui. Siapa sih di dalam kehidupan ini yang nggak mau diakui gitu ya, secara natur manusia kita yang lemah ini ya. Ya, banyak di dalam ini saya cerita pernikahan dan sebagainya itu. Orang menjadi retak, menjadi apa ini namanya saya, menjadi tegang dan sebagainya. Karena apa ya? Karena merasa nggak diakui jasanya. Gitu. Nggak diakui, ya. Orang rasa kurang di-appreciate dan sebagainya. Ya, tapi cerita ini membuka satu pengajaran ya untuk kita gitu. Bisa nggak kita melihat bersama dengan ini ya, Sarah dan Abraham gitu ya, perspektif ketidakmungkinan ini. Gitu. Justru keadaan yang barren ya, sengaja Tuhan pakai keadaan seperti ini. Sehingga waktu Ishak itu diberikan, sekali lagi ya, itu betul-betul purely pekerjaan Tuhan. Creatio ex nihilo. Tetapi sekali lagi ya, bukan tidak melibatkan barrenness-nya Sarah. Nah ini yang menarik saya. Bukan tanpa Sarah. Kalau kita tanya secara teologically, Tuhan bisa nggak menciptakan Ishak seperti menciptakan Adam gitu misalnya? Ya bisa saja, apa yang nggak bisa sih? Bisa saja. Gitu. Misalnya Ishak mau diciptakan seperti Tuhan menciptakan Adam, apakah nggak bisa? Meskipun ceritanya akan agak confusing lagi nih ya. Seperti kayak pernah ada penciptaan yang tanpa ibu dan bapak itu 2 kali gitu. Tapi katakan ini purely pertanyaan teologis gitu ya. Kemungkinan itu ada. Ada, Tuhan Maha Kuasa. Tetapi saudara perhatikan ya, Tuhan kan menciptakannya, itu, memberikan ini ya, Ishak itu ya, janji ini. Bukan tanpa Sarah dan lebih precise lagi ya, bukan tanpa Sarah yang mandul itu gitu. Jadi kita belajar apa saudara di dalam prinsip ini ya, di dalam kehidupan Sarah gitu. Gini ada 2 kecenderungan deh yang sama-sama keliru gitu.
seperti dikatakan oleh Brueggemann ya, satu sisi itu kita bisa menghayati ya, on the one hand ya, ini temptation ya, pencobaan seperti kayak seolah-olah apa itu berpegang kepada firman Allah gitu, berpegang kepada janji Allah, tapi di dalam excessively spiritual way ya, di dalam cara yang spiritual yang eksesif ya, tapi kemudian minimizing, tapi kita terus kemudian meminimalisasi ya, concreteness keterlibatan manusia secara lahiriah. Nah ini orang yang ngawang-ngawang, orang yang ngawang-ngawang yang nggak ada embodiment ya, seperti bicara Tuhan, ya seperti bicara janji Tuhan dan sebagainya. Tapi secara konkret nggak ada, nggak ada, dia nggak pernah terlibat apa-apa gitu, nggak berbagian sama sekali di dalam penggenapan daripada rencana Tuhan itu. Ini ibaratnya tentang janji Tuhan, tapi tanpa Abraham dan Sarah. Gitu. Tanpa rahimnya Sarah. Kan bukan itu ya narasinya. Sekali lagi, orang yang suka bicara tentang janji Allah, wow, kedengaran seperti muluk ya. Tapi sendiri nggak pernah mau berbagian di dalam itu. Seperti kayak seolah-olah dia totally excluded. Ya Tuhan kalau mau memberikan janjinya, ya sudah memberikan janjinya, nggak usah tanpa keterlibatan saya. Nah ini, yaitu tadi yang dibilang ya, excessively spiritual way, satu ekstrim ya. Tapi juga ada ekstrim yang lain, ekstrim yang lain adalah on the other hand ya di dalam hal ini, yaitu apa strong inclination di dalam hal ini ya, yaitu apa waktu kita ini ya tentang kelahiran gitu ya, sekarang bukan excessively spiritual way, tapi excessively secular way, Jadi kita mencoba berusaha gitu ya, sekonkret mungkin ya, saya gitu kan ya, kerja keras saya gitu, kontribusi saya. Tapi terus kemudian kita menganggap rendah ya janji Tuhan itu. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang terlalu penting lah itu ya janji Tuhan. Yang penting ya usaha saya ini gitu. Kerja keras saya, sumbangsi saya, itu yang penting gitu. Kalau saya nggak kerja keras ya nggak akan jadi seperti ini gitu. Nah ini loh saya tipikal pandangan sekularis ya. Jadi di dalam apa ya, di dalam narasi ini setidaknya mengoreksi dua kecenderungan yang sama-sama ekstrim ya. Satu kecenderungan itu adalah ini ya, excessively spiritual gitu, spiritualis ya. Tapi nggak ada keterlibatan kita, ya. Nggak ada pengorbanannya kita, ya nggak ada gitu. Jadi ini ngawang-ngawang di atas gitu ya. Suka bicara Tuhan, janji Tuhan, tapi hidup juga nggak pernah berubah. Gitu. Hidup nggak pernah mengalami pertobatan ya. Nggak ada itu saya. Yang ada itu ngomong janji Tuhan tuh baik, suka pakai istilah Tuhan dan sebagainya. Tapi di dalam kehidupan nggak ada realita itu saya, nggak ada sesuatu yang konkret ya menyatakan bahwa kita berbagian di dalam, nggak ada. Itu satu ekstrem saya. Ekstrem yang lain adalah ya ini berusaha dengan kekuatan sendiri gitu ya, sekularis, naturalis ya. Tapi terus kemudian janji Tuhan, iyalah janji Tuhan yang kita tahu lah ya itu mitos gitu. Janji Tuhan ya kita tahu lah itu kan ya itu inilah apa cerita zaman dulu gitu ya. Ya sekarang manusia ini harus berusaha sendiri gitu. Kalau nggak kita yang nggak berusaha ya siapa lagi akan menolong kita? Nggak ada ceritanya orang itu mau menolong kita dan sebagainya. Tuhan dalam kurung aja lah gitu, dalam kurung. Karena kita kan ya kita mau kelihatan religius juga. Gitu. Sekali lagi ya, narasi ini mengoreksi dua macam ekstrim ini gitu, dua macam ekstrim ya. Satu ekstrim spiritualis ngawang-ngawang ya. Sisi yang lain adalah ekstrim sekularis ya. Sekularis itu dalam pengertian semuanya diserahkan kepada kita ya. Janji Tuhan itu seperti kayak ya itu realita yang nggak terlalu ada lah ya, itu ya cuma omong kosong gitu. Yang semuanya itu tergantung kita manusia sebetulnya gitu. Semuanya adalah kita ya. Nah ini adalah variasi sekularisme gitu ya. Atau tadi variasi spiritualisme yang keliru itu tadi ya. Tetapi sebaliknya narasi yang kita baca di dalam ini ya Kejadian 18, Kejadian 21 tentang Sarah itu kan yang menarik adalah justru promise ini ya, janji ini diberikan kepada pasangan yang sudah lanjut usianya itu. Bukan kebetulan diberikan kepada pasangan yang lanjut usianya ya, yang sebetulnya ya kalau mau dibilang ya ini ya seperti kayak sudah gak ada pengharapan lah gitu ya, gak ada pengharapan, gak ada kemungkinan untuk bisa melahirkan sebetulnya. Kita baca ini ya Ibrani kita baca Ibrani
Ibrani 11 ya. 11 ayat 11 12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk, ya, orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Mati pucuk ya, sudah di sini dikatakan itu. Oh, di dalam bahasa Inggris itu saya baca ya, ini KJV, therefore sprang there even of one and him as good as dead, as good as dead, as good as dead, sudah di dalam bahasa Inggris saya ngomongnya itu. Mati pucuk ya sudah nggak ada pengharapan. Ini hope against hope namanya ya. Sesuatu yang dilahirkan diberikan oleh Tuhan dari ketidakmungkinan. Nah ini saya yang indah di dalam kita memahami tentang janji Tuhan ini ya. Jadi saudara melihat ya, nah ini mendapat kepenuhannya seperti kita tahu ya di dalam cerita kelahiran Yesus Kristus, tapi sudah diantisipasi di dalam kelahiran daripada Ishak ini ya. Yaitu bahwa apa saya? Bahwa ya kehidupan ini datang ya di dalam diri kita. Itu melalui janji itu. Itu bukan something yang kita itu acquired ya, yang kita obtain, yang kita berusaha, yang kita deserve untuk mendapatkannya. Itu semua cerita Menara Babel, saya bukan cerita terjadinya bangsa Israel. Tapi narasi dunia ya selalu menggoncangkan kita dengan narasi Menara Babel itu. Kita pikir life itu adalah something obtain, attain, acquired gitu ya, sesuatu yang kita dapatkan ya karena usaha kita, kontribusi kita, jasa kita, dan kita suka sekali ya saya berpikir seperti itu dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi ya, narasi Abraham, Ishak, Yakub ini mengingatkan kita bahwa kehidupan itu sebetulnya diberikan Tuhan melalui janjinya ya, melalui janji Tuhan. Dan yang menarik justru janji ini datang diberikan kepada ya orang-orang yang rather hopeless ini gitu. Bukan rather, yang benar-benar hopeless lah di dalam hal ini gitu. Karena apa ya? Karena mandul ya. Bukan cuma Sarah yang mandul, tapi juga Abraham sudah tua juga. Jadi sama-sama hopeless dalam hal ini ya. Saya nggak tahu ya, kadang ini ya, mungkin saudara pernah dengar ya, atau mungkin ini pengalaman kita pribadi, kadang-kadang ada couple yang struggle ini ya, mendapatkan anak, terus kemudian pergi ke dokter, di situ mungkin diselidiki sebetulnya persoalan siapa sih, apakah perempuannya yang memang mandul atau mungkin laki-lakinya yang mungkin spermnya kurang bagus gitu ya. Ini bisa menyakitkan deh ya. Ini ya ini kalau kita nggak menanggapi dengan dewasa, kalau misalnya happen ya ini laki-laki yang persoalan, wah istrinya bisa kecewa sekali gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam cerita ini ya, ini nggak bisa saling menyalahkan, ya memang ya sudah dua-duanya juga sudah tua gitu ya. Jadi ini betul-betul impossible dari dua belah pihak. Dari pihak Abraham ya sudah nggak bisa, dari pihak Sarah juga sudah nggak bisa juga, dua-dua sudah nggak bisa. Gitu. Tapi justru di dalam keadaan seperti ini ya, Tuhan itu masuk dan memberikan janjinya. Jadi janji itu diberikan di dalam hal ini ya, di dalam keadaan waktu di dalam kehidupan kita itu totally hopeless gitu ya. Justru di dalam keadaan seperti inilah ya. Kalau kita kalau kita peka ya, kita mendengar suara Tuhan yang memberikan janji. Tapi seringkali justru waktu kita itu penuh dengan pengharapan palsu ya. Kita nggak bisa dengar janji Tuhan. Sekali lagi ya, saudara. Justru waktu kita di dalam keadaan yang hopeless seperti itu ya, hopefully di dalam keadaan seperti ini ya, kita peka bisa mendengar janji-janji Tuhan. Tapi seringkali di dalam kehidupan ini ya, waktu kita terlalu punya banyak pengharapan, dan itu bukan pengharapan janji Allah, tapi pengharapan yang disajikan oleh dunia ini, kita jadi bisa nggak peka terhadap janji Tuhan. Gitu. Janji Tuhan seperti terdengar nggak atraktif gitu ya, seperti kayak kita nggak terlalu perlu janji itu. Saya ambil contoh sederhana, ini contoh klasik ya. Kan di dalam khotbah di bukit dikatakan ya, berbahagialah mereka yang berduka cita, mereka akan dihibur. Cuma orang yang berduka cita yang bisa mengerti kalimat itu. Berbahagialah mereka yang berduka cita, mereka akan dihibur. Tapi mereka yang terus tertawa ya. Ya sudah, tertawa ya sudah, nggak ada kalimat itu nggak akan terdengar gitu. Karena ini memang untuk orang yang berduka cita.
Nah, di sini kalau kita boleh kaitkan ya, ini Sarah itu tertawa di dalam hal ini ya. Nggak tahu, sudah nggak bisa berduka cita lagi kali ya. Sudah kering kali air mata, nggak tahu gitu. Pokoknya dia melihat itu mungkin sudah comes to term juga, sudah membiasakan diri gitu ya, sudah rasa, sudah reconcile gitu ya, sudah berdamai dengan kemandulannya mungkin ya. Ya kita boleh berdamai dengan keadaan seperti ini ya, keadaan unfruitfulness, keadaan tidak berbuah, keadaan barrenness, mungkin saja kita tidak sudah berdamai gitu, kita sudah comes to term itu ya ibaratnya. Oh tapi Tuhan tidak, Tuhan tidak. Tuhan nggak membiarkan keadaan seperti ini, terus kemudian Tuhan juga, ya sudahlah, nggak apa-apa juga, since dia juga sudah berdamai, saya juga berdamai juga. Tidak, saya tidak gitu. Tuhan mau mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan nggak akan membiarkan keadaan seperti ini terus-menerus ya, seperti kita juga sudah mulai tadi ya, comes to term dan cukup puas dengan keadaan seperti ini. By the way, saudara jangan salah menafsir ini ya, kita nggak bicara ini ya, nanti jangan-jangan direfleksi salah, ada orang yang kepingin punya anak berdasarkan khotbah hari ini langsung punya pengharapan setelah dengar khotbah ini pasti punya anak gitu ya, dan mendapatkan keturunan yang banyak seperti Abraham. Saya nggak tanggung jawab dengan resepsi khotbah hari ini seperti itu, bukan itu Kita mau menekankan aspek ini ya, dari janji Allah itu apa yang kita bisa pelajari daripada keadaan impossibility ini. Nah ini yang kita mau pelajari ya. Entah konteksnya itu betul-betul mandul atau konteks yang lain, ketidakberbuahan ya, gereja yang nggak sempurna dan sebagainya, atau keluarga yang berantakan atau apapun ini keadaannya gitu, atau krisis ekonomi ya, atau sakit penyakit dan sebagainya di dalam keadaan apapun. Apa yang kita bisa pelajari daripada cerita Sarah ini? Jadi saudara melihat ya sekali lagi, justru kelahiran ini diberikan ya di dalam keadaan dari Sarah dan bersama dengan Sarah juga Abraham ya, yang sudah ini namanya ya, secara realita itu sudah kadaluarsa gitulah boleh dibilang, sudah outdated ya, sudah ketinggalan gitu. Justru di dalam keadaan seperti ini ya, janji itu diberikan. Nah ini baru kita bisa bicara ya, hope against hope ya. Apa yang dimaksud hope against hope itu? Pengharapan yang melawan pengharapan yang secara natural ya, natural hope yang ada di dalam dunia ini gitu. Kitab Ibrani ya mencatat tentang iman ya, seperti tadi kita baca ya, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed through faith, melalui iman. Bukan tanpa iman ya. Tapi waktu kita baca di dalam cerita Kejadian, saudara tahu ya, alangkah tidak sempurnanya ya iman daripada Sarah dan Abraham. Ibrani tetap mengatakan mereka ini beriman gitu ya. Tapi kalau saudara melihat di dalam cerita, saya percaya, kita semua pasti percaya, penulis Ibrani nggak mungkin salah ya mencatat. Misalnya ya, lawang Kejadian bilang nggak beriman gitu, nggak ada iman, nggak jelas imannya. Penulis Ibrani mengatakan jadi ada iman. Ini salah mengerti atau baca terlalu positive thinking ini penulis Ibrani. Bukan, surat Ibrani ini pasti nggak salah waktu mengatakan melalui iman. Berarti mereka memiliki iman ya. Tapi waktu saudara melihat di dalam Kejadian ya, iman semacam apakah seperti itu ya? Saudara mendapati gambar yang sangat realistik gitu ya. Ini bukan iman yang heroik gitu ya, iman yang besar sekali. Ternyata ya mirip seperti saudara dan saya. Iman apa, Iman yang bisa membuat orang ini ya, Pak, yang menertawakan, menertawakan waktu janji diberikan itu dia tertawa. Tertawa ketidakpercayaan di dalam hal ini ya. Tapi di situ terus kemudian mereka belajar percaya, melihat bagaimana janji Tuhan itu bahkan diberikan kepada orang yang katakanlah secara kualifikasi iman pun itu nggak benar-benar ready di dalam hal ini. Sekali lagi ya, secara kualifikasi iman itu ya, nggak betul-betul siap sebetulnya gitu. Tapi pekerjaan Tuhan, janji Tuhan itu nggak bisa digagalkan oleh hal ini. Nah inilah kalau kita bisa percaya seperti itu, itulah iman yang sejati ya. Jadi bukan karena iman kita, bukan karena kualifikasi iman kita, bukan, tapi karena janji Allah yang nggak mungkin gagal itu ya. Jadi saudara membaca ya di dalam cerita ini, sebetulnya betul-betul nggak ada alasan ya untuk berharap gitu. Nggak ada dasarnya itu untuk berharap ya, secara dunia kelihatan ya. Secara lahiria gitu, secara bodily existence, nggak ada dasar pengharapannya. Ini sesuatu yang nggak masuk akal ya. Nah, maka menarik waktu kita membaca misalnya di dalam Roma ya, kita baca Roma pasal yang keempat ya, kita membaca Roma pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang
ya, mulai ayat yang ke 16 saja ya. Kita baca 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Lalu 17 ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Allah yang menghidupkan orang mati. Ya. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah ini saya, creatio ex nihilo ya saya. Dia menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sudah sebetulnya ini ya konsep atau katakanlah ya apa ini ya penekanan daripada creatio ex nihilo ini jauh lebih kuat dikatakan di dalam Roma ya ketimbang di dalam Genesis. Kalau sudah membaca cerita penciptaan itu of course secara sistematik teologi pasti kita percaya Tuhan menciptakan dari ketiadaan, itu sesuatu ini ya kepercayaan yang ya taken for granted lah boleh dibilang, karena kita percaya pada mulanya nggak ada apa-apa kecuali Tuhan sendiri begitu kan ya, maka pasti creatio ex nihilo gitu. Tapi sebetulnya kalau sudah membaca di dalam Genesis kan ya, yang menarik di dalam Genesis itu kan gambarannya itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya, lalu setelah itu diberikan gambaran bahwa bumi ini belum berbentuk dan kosong gitu kan ya, belum berbentuk dan kosong. Jadi gambarannya sebetulnya seperti kayak sudah ada gitu, seperti kayak nggak terlalu menekankan creatio ex nihilo gitu ya di dalam hal ini ya. Bahkan di dalam cerita pembentukan Israel ya kita juga bisa bilang lah kan dimulai dari Abraham. Abraham kan bukan nihilo gitu ya. Saya pikir kita perlu apa ya mengerti, menafsir ulang ya artinya ex nihilo itu apa ya. Di dalam hal ini ya, yaitu ketidakmungkinan itu tadi gitu. Maka waktu Paulus ya mengatakan ini ya, menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Memang tadinya Abraham itu bukan siapa-siapa kan ya. Melahirkan Ishak di dalam rahim kandungannya Sarah itu kan memang ex nihilo. Gak mungkin itu terjadi gitu. Gak mungkin terjadi kan, oh sudah barren kok di sini. Jadi Israel itu berdiri itu dari ketidakmungkinan sebetulnya. Bangsa ini dibentuk oleh Tuhan dari ketidakmungkinan. Ketidakmungkinannya mengandungnya Sarah itu tadi. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menciptakan dari ketiadaan, dari ketidakmungkinan. Maka tepat deh saya di sini ada teori sama Keseman tuh. Keseman tuh mengatakan dia argue ya bahwa di dalam hal ini ya kita bisa mengaitkan antara resurrection ya kebangkitan ya seperti di sini kan disebutkan kebangkitan kan menghidupkan orang mati di dalam Roma 4 ayat 17 itu Allah yang menghidupkan orang mati ya menghidupkan orang mati ya termasuk juga keselamatan kita ya justification by grace alone ya through faith alone ya. Dan juga creation ex nihilo ya penciptaan dari ketiadaan ini sebetulnya adalah afirmasi ya, peneguhan daripada realitas yang sama gitu. Katanya ini ya, katanya Keseman. Sekali lagi saya, kebangkitan orang mati, ya. Lalu terus kemudian pembenaran kita ya, orang-orang yang nggak bisa bertobat dari diri kita sendiri maksudnya ya, ketidakmungkinan kan ini kan ya, kelahiran baru kita ya, yang dikerjakan sepenuhnya oleh Roh Kudus dan juga ini ya penciptaan ya dari ketiadaan. Ini sebetulnya adalah merupakan peneguhan ya dari realitas yang sama. Realitas apa sih? Yaitu realitas ketidakmungkinan ya, realitas ketidakmungkinan. Sehingga seperti dikatakan juga di dalam surat Roma ini ya, ini merupakan kasih karunia. Ini adalah sheer grace of God, semata-mata itu kasih karunia ilahi. Jadi Tuhan itu memberikan janjinya semata-mata karena kasih karunia, bukan berdasarkan ada certain potensi di dalam kehidupan saudara dan saya gitu ya. Kita boleh saja suka memakai istilah ya, kita mesti menggali potensi ya. Jangan menyanyiakan potensi ya, potensi ada padamu dan padaku, maka kita harus menggali potensi kita ya. Ditambah dengan untuk mempermuliakan Tuhan gitu ya. Ya, nggak salah lah saya. Tapi kalau kita jujur ya, kita kan seringkali lupa ya, kalau potensi pun itu juga adalah anugerah Tuhan. Kita seringkali berpikir bahwa potensi itu seperti kayak sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri. Sehingga kalau kita kemudian berhasil, katakanlah yang menggali dan mengembangkan potensi itu, ya, lalu betul-betul berhasil, akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kita mencuri kemuliaan Tuhan.
Kita jadi hitung-hitungan jasa gitu. Jadi sangat kalkulatif di dalam hal ini. Jadi sangat teringat sangat aware bahwa ini saya harus di-acknowledge. Ini saya harus di-recognize karena ini bagaimanapun adalah pengorbanan saya. Ini adalah berasal dari potensi yang ada padaku yang saya kembangkan sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Kalau bukan saya yang berjuang, kalau bukan saya yang terlibat, gak akan seperti ini. Nah inilah so-called potensi namanya gitu ya. Tapi coba saudara baca lagi di dalam cerita kehidupan Sarah. Gak ada bicara potensi. Potensi apa? Gak ada potensi di sini. Barren kok ini, betul-betul mandul ya. Justru Tuhan bekerja di dalam keadaan seperti itu ya, untuk menyatakan apa ya? Ya betul, terjadinya Israel, ini betul-betul semata-mata merupakan kasih karunia ilahi. Bukan karena Sarah itu adalah perempuan yang berpotensi gitu ya. Alkitab ada bilang sih memang dia perempuan yang cantik, sangat cantik gitu ya. Itu apa? Usia sudah tua dibilang cantik itu agak jarang loh betul kan ya? Tapi Sarah usianya sudah tua tapi masih bisa diingini gitu. Saudara bisa bayangkan berapa cantiknya dia gitu. Tapi terus apa? Mau kecantikan ini tapi mandul gitu ya. Nggak menolong juga, cuma cantik doang gitu. Cantik tapi terus mandul. Ya apa gunanya di dalam hal ini ya? Nggak bisa melahirkan apa-apa juga. Masa orang melahirkan daripada kecantikan gitu. Jadi, saudara melihat di sini ya, despite katakanlah seperti kayak ada potensi di dalam bagian ini. Potensi-potensi yang sekunder, tersier, dan sebagainya. Tapi yang paling utama, nggak ada. Sarah ini adalah orang yang mandul. Tapi sekali lagi ya, untuk menyatakan bahwa janji ini betul-betul berasal daripada Tuhan, ya dinyatakan kelahiran pada Ishak ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan, dan di situ bukan kebetulan di dalam hal ini ya, bukan kebetulan bahwa Tuhan itu menggunakan Sarah yang mandul itu tadi, gitu, yang nggak ada potensi di dalam kehidupannya. Nah ini menjadi pengharapan bagi saudara dan saya ya, kalau kita nggak menjadi sombong ya dengan potensi kita di satu sisi ya, terlalu sombong dengan potensi kita sampai akhirnya Tuhan nggak bisa pakai kita. Gitu. Kita pikir kita sedang menolong Tuhan, kita pikir kita sedang menggenapkan rencana Tuhan. Sarah pun ada cerita seperti itu ya. Waktu dia ini dengan bijaksana, dengan hikmatnya itu, kamu kayaknya sama Hagar aja lah. Ini tunggu-tunggu juga sudah nggak datang-datang. Mungkin kayaknya ini ya mitos ini kayaknya mungkin janji Tuhan gitu. Jadi mungkin kayaknya Tuhan mau memberikan melalui Hagar gitu. Jadi kamu coba tidur sama Hagar saja. Ya ini dari bijaksananya Sarah gitu ya. Tapi akhirnya bukan itu kan bukan Ismail kan anak yang dijanjikan itu, tetapi Ishak. Kalau mau bicara potensi, ya inilah potensi Sarah, potensi kebijaksanaannya sendiri. Ya, akhirnya jadi ya bikin banyak masalah di dalam hal ini ya. Tapi sekali lagi, Tuhan justru mau bekerja melalui ketidakmungkinan ini ya. Dari keadaan yang nggak ada potensi sebetulnya. Tapi apakah kita di dalam keadaan seperti ini mau mengakui janji Tuhan? Mau dengan rendah hati mengatakan, ya Tuhan, saya ini memang nggak berpotensi orangnya. Apakah kita rendah hati enough di dalam hal ini untuk mengakui keadaan kita yang memang nggak ada potensi itu ya? Ini sebetulnya nggak mungkin karena Tuhan bisa memberikan itu, nggak mungkin di dalam hal ini ya. Melalui saya yang mandul ini gimana? Secara naturalistik nggak mungkin. Memang nggak mungkin tapi Tuhan tidak boleh dibatasi oleh ketidakmungkinan itu. Istilah yang dipakai oleh Brueggemann ya, itu dia pakai istilah ini ya. Necessity ya, saya baca kutipannya. We are not bounded by necessity, but by the freedom of God's love offered in faithfulness. Kita ini tidak diikat oleh necessity. Necessity itu maksudnya apa Keharusan maksudnya. Keharusan apa? Keharusan kalau ini loh kalau orang mandul ya itu ya pasti nggak bisa punya anak. Ini namanya keharusan gitu. Orang mandul nggak bisa punya anak. Ya sudah memang begitu kan, dunia natural kayak begitu gitu loh. Orang mati ya nggak bisa hidup, ya ini keharusan namanya gitu. Orang mati nggak ada kebangkitan, ini namanya keharusan. Kingdom of necessity gitu ya. Tapi Brueggemann mengatakan kita ini nggak terikat oleh keharusan seperti itu ya, keharusan dunia naturalistik ini ya. Tetapi kita ini terikat oleh kebebasan kasih ilahi. Allah itu kasihnya bebas, dia bebas mengasihi. Dia itu kreatif ya, dia punya kuasa penciptaan di dalam hal ini, dan kuasanya itu bebas. Nggak bisa dibatasi oleh kingdom of necessity ini. Jadi di dalam kehidupan kita juga jangan membiasakan diri membatasi
pekerjaan Tuhan berdasarkan bijaksana-bijaksana dunia ya. Berdasarkan hikmat-hikmat dunia. Lalu kemudian dengan keadaan seperti itu kita memutlakkan pandangan kita sendiri ya. Jadi kalau Tuhan mau bekerja harus melalui cara hikmat bijaksana dunia ini. Karena bertahun-tahun, ratusan tahun dunia ini berkembangnya dengan cara seperti ini. Akhirnya kita nggak percaya kepada janji Tuhan, tapi lebih percaya kepada bijaksana dunia. Gereja, orang-orang percaya itu justru dipanggil untuk menjalani narasi yang berbeda ini, narasi ketidakmungkinan, narasi yang sama sekali ditertawakan oleh dunia, sama seperti Sarah juga menertawakan. Karena apa? Ya karena nggak mungkin lah ya, orang ini sudah tua kayak begini, apa nih yang mau melahirkan? Ini cuma guyonan doang gitu. Mau menghibur juga nggak lucu sebetulnya gitu ya. Tapi ya sudah lah, lu mau ngomong kalimat seperti itu ya, mungkin joke ya, saya sudah nggak tersinggung lagi ya, sudah apa, sudah comes to term juga, saya sudah reconcile dengan keadaan mandul seperti ini gitu ya, jadi ya tertawa saja, tertawa gitu ya. Tapi Tuhan bukan mau bikin joke ya, bukan. Dan betul saja ya, kalau sudah membaca di dalam Kejadian 21 kan dikatakan akhirnya Sarah tertawa gitu. Menarik ya, sudah cerita ini ya, sudah bisa melihat betapa baiknya Tuhan itu gitu ya. Tuhan tegur sih memang ya. Tuhan tegur gitu. Tidak, kamu memang tertawa gitu. Tuhan tegur gitu ya. Tapi sekarang ketertawaan yang mungkin rather apa ya, sinis, perhaps sarkastik, kita nggak tahu, mungkin enggak juga. Tapi yang pasti itu ketertawaan orang yang nggak percaya gitu ya. Tertawaan orang nggak percaya. Sekarang diubahkan menjadi tertawaan orang yang sukacita menerima janji Tuhan. Alangkah sabarnya ya Tuhan kita. Gitu. Alangkah besar, alangkah dalam kasih karunia-Nya. Dari orang yang tertawa nggak percaya, sekarang menjadi tertawa ya, karena merayakan kebaruan yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan manusia ya. Nah, saudara kalau membaca di dalam New Testament ya, itu ada ayat-ayat ya membicarakan tentang ini ya. Apa itu? Kita baca beberapa ya, Matius atau kita baca Lukas 6 ya, Lukas. Kita membaca Lukas 6 ayat yang ke-21 ya. So, kita membaca ayat ke-21. Saya membaca Lukas 6 21 ya. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa ya. Kalau sudah melihat di dalam New Testament di dalam Perjanjian Baru itu memang tertawa sukacita itu ya, itu memang digambarkan sebagai apa ya, berhentinya duka cita gitu. Ini adalah akhir daripada penderitaan, daripada duka cita ya. Bagaimana Tuhan itu menghapuskan air mata kita ya. Yohanes 16 ya, Yohanes 16 kita membaca. Yohanes pasal yang ke-16. Saya membaca Yohanes 16 ayat yang ke 20 ya, sampai dengan yang ke-24. Yohanes 16, 20 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan, ini pakai perempuan di sini, kita bisa kaitkan dengan Sarah. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, maksudnya ada rasa sakit gitu ya. Tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Penderitaannya sudah lewat ya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya. Saudara melihat di sini ya, tertawa itu ya, di dalam Perjanjian Baru itu seringkali ini adalah apa ya, cara alkitabiah gitu ya. Ini adalah satu ekspresi alkitabiah ya, yaitu mengekspresikan kebahagiaan yang sulit untuk diartikulasikan, itu sulit untuk dijelaskan. Lalu kita tertawa ya, ini kita menerima kebaruan, kesegaran yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Yang cenderung menjadi lapuk ya, yang cenderung menjadi kadaluarsa, yang cenderung menjadi apa itu ya, membosankan,
yang cenderung menjadi ini lagi, rutinitas ini lagi, kayak nggak ada kesegaran ya. Tapi waktu Tuhan memberikan di situ, dia mengubah keadaan ya, dan terutama juga mengubah hati kita yang tadinya dipenuhi dengan duka cita, dan sekarang kita bisa tertawa. Demikianlah saya, tertawanya Sarah itu tadi ya. Memang di dalam pasal 18 yang kita nggak membaca tentang duka citanya Sarah, dikatakan bahwa Sarah tertawa gitu ya. Tapi ini tertawa yang aneh, again, perhaps itu tertawa yang sudah comes to term dengan penderitaan gitu ya. Perhaps itu adalah satu tertawa sinis, perhaps itu adalah satu tertawa yang sudah nggak perlu berharap lagi, nggak ada kok ini gitu sebetulnya gitu ya. Mungkin tertawa itu gitu ya, tertawa ridiculing keadaan gitu. Tetapi Tuhan justru mau memberikan di dalam kehidupan kita itu tertawa, bukan tertawa yang seperti itu, bukan tertawanya Sarah, tetapi tertawa karena kita menikmati ya penggenapan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Terakhir saya, kalau boleh mengutip ini ya, Brueggemann sekali lagi, adalah kalimat yang bagus di sini ya. Ini cerita kelahiran Ishak ini kan ya paradigmatis ya di dalam hal ini ya. Jadi satu story narasi yang seharusnya juga bisa dihidupi oleh gereja gitu. Yaitu apa saya? Ini saya kutip Brueggemann, dia bilang kalimat seperti ini. Isaac is the end of every exile in the kingdom of necessity. Ishak itu adalah akhir ya daripada masa pembuangan ya. Masa pembuangan apa saya? Pembuangan yang terjadi di dalam kerajaan keharusan. Kerajaan keharusan itu apa sih maksudnya saya? Kingdom of necessity itu apa maksudnya? Ya ini. Kita hidup di dalam dunia yang kelihatan secara lahiriah ya. Orang kalau mandul itu nggak ada ceritanya bisa punya anak ya. Yang mandul nggak mungkin punya anak, nggak ada itu, nggak pernah ada gitu. Nggak usah mimpi ya tentang mujizat tentang apa, nggak ada itu, nggak pernah terjadi. Orang mati nggak pernah ada kebangkitan, mati itu mati nggak ada kebangkitan gitu. Kalau tadinya nggak ada, nggak pernah ada, nggak akan pernah ada sampai selama-lamanya. Nggak ada itu, tadinya nggak ada terus tiba-tiba jadi ada. Mana ada cerita kayak begitu di dalam dunia? Ini namanya kingdom of necessity. Kita seringkali dalam kehidupan kita ini ya dikuasai oleh narasi ini, saya narasi kingdom of necessity, bukan kingdom of God, bukan kingdom of our gracious God. Ya kita seperti kayak nggak percaya saya cerita itu ya. Kita percayanya adalah ya sudah kita di dalam dunia ini mesti achieve gitu ya, mesti hard work, mesti berjuang gitu ya. Siapa berjuang dia berhasil ya, dia bisa menikmati hasil jerilalahnya dan sebagainya. Nah, tidak mirip cerita Menara Babel kan saya, bukan ceritanya panggilan Abraham gitu. Abraham kan nggak memanggil dirinya sendiri. Abraham kan dipanggil oleh Tuhan. Abraham nggak merencanakan menjadi bangsa yang besar kan. Itu kan dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Nah, pertanyaannya saya, kita ini bersama dengan Sarah dan Abraham, kita narasi kehidupan kita itu narasi yang mana gitu? Narasi yang saudara berjeri lelah sampai suatu saat disappointed gitu ya, karena saudara kayaknya sudah berkorban terlalu banyak, tapi kayaknya nggak ada recognition, acknowledgement dan sebagainya. Ini gambaran Menara Babel. Atau saudara melihat kehidupan ini sebagai pemberian Tuhan. Atau saudara melihat kebaikan Tuhan itu sebagai ekspresi daripada kasih karunia-Nya. Atau saudara melihat keindahan di dalam kehidupan ini sebagai penggenapan daripada janji Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan bersyukur. Atau itu narasi Sarah bilang, Abraham, kayaknya lu mesti sama Hagar deh kayaknya ya. Sama Hagar coba itu, karena supaya ada keturunan. Nah inilah saya, kingdom of necessity. Sarah pun juga gak kebal ya terhadap pencobaan ini. Despite, sekali lagi, penulis Ibrani mengatakan dia orang beriman. Dia dicatat sebagai orang yang beriman. Ya. Tapi, sudah membaca di dalam Genesis, di dalam Kejadian ya, imannya dia itu nggak jauh berbeda dengan iman saudara dan saya ya. Ternyata bukan iman orang yang kuat yang selalu bergantung dan beriman kepada Tuhan. Ternyata enggak juga gitu. Ternyata adalah banyak luputnya juga di dalam kehidupannya. Nah ini tentu saja bukan untuk mendiscourage kita ya, justru sebaliknya untuk mengencourage kita supaya kita tahu bahwa orang-orang yang dipanggil dan dipakai Tuhan ini betul-betul orang yang biasa seperti saudara dan saya. Mereka ini bukan Hercules, bukan. Mereka ini bukan ratu kecantikan atau Miss Universe atau whatever gitu, bukan. Ini orang-orang yang biasa, yang buruk rupa gitu ya, yang kecantikan meskipun cantik pun sebetulnya juga mandul gitu.
Tapi ini adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan. Dan akhirnya bagaimana janji itu digenapi di dalam kehidupan mereka. Janji Tuhan yang diberikan Tuhan juga di dalam firman Tuhan, kiranya boleh digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita nggak menjadi pahit ya dengan kemandulan-kemandulan kita masing-masing, gitu ya, nggak menjadi pahit, nggak menjadi kecewa, bahkan juga nggak comes to term ya, nggak menjadi orang-orang yang sudah reconciled dengan keadaan mandul itu. Oh tidak, saya tidak. Tapi kita bagaimana senantiasa peka ya terhadap janji yang sudah diberikan Tuhan. Sama seperti kita yang lemah ya. Sarah dan Abraham juga lemah, sehingga Tuhan itu mengulangi janjinya, ya, meneguhkannya lagi dan lagi. Gitu. Ini bukan janji yang cuma diberikan sekali, tapi diteguhkan beberapa kali. Gitu. Demikian juga Tuhan tahu kelemahan saudara dan saya, sehingga dia juga seringkali meneguhkan janji itu di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh berpegang kepada janji Tuhan, instead of kehidupan yang berusaha untuk di-obtain, di-acquire, didapatkan, dibangun dari bawah ke atas. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.